Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah teman-teman, para penonton setia channel Muhammad Rahni, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua, Anda, saya, dan seluruh makhluk hidup di dunia ini Allah kasih kesehatan, kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebelumnya disclaimer, saya tinggal di lingkungan pesantren ya. Jadi nanti kalau ada suara-suara pengumuman ataupun apa, kita tetap lanjut. Jadi kita fokus pada apa yang saya sampaikan saja. Teman-teman, para penonton setia channel Muhammad Rahni, tadi pagi waktu saya mengajar tahfidzul Quran, menghafal Quran santri, ada sedikit terbesit dalam pikiran saya yang saya kira hal yang positif ataupun hal yang baik untuk saya share di video saya. Jadi ada salah satu perkataan sahabat Rasulullah Muhammad SAW dan juga termasuk orang yang sangat diutamakan. Beliau adalah khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau saya tidak salah, kalau salah silakan diislah, diperbaiki. Beliau pernah mengatakan, tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang lain, karena orang yang mencintaimu tidak butuh itu, dan orang yang membencimu tidak percaya itu. Hal ini cukup relate dengan fenomena yang beberapa waktu yang lalu, ya mungkin setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun yang lalu sempat viral tentang, saya di sini tidak menyebutkan nama perusahaannya ataupun nama usaha, nama atau brandnya gitu. Jadi tidak perlu baper gitu. Kita di sini lebih kepada mengambil hikmah dari kejadiannya, ya. Jadi saya tidak terfokus, oh ini baik, oh ini jelek. Saya tidak tahu itu karena saya bukan pengamat itu. Tapi saya mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Karena menurut pendapat saya pribadi, di dunia ini tidak ada hal yang bisa terjadi kecuali Allah mengizinkan. Nah, di dunia ini tidak ada hal apapun yang terjadi, itu pasti Allah sudah mengizinkan. Itu keyakinan saya sebagai seorang muslim. Jadi kalau sudah terjadi, itu pasti ada hikmahnya. Entah itu sebagai cobaan, entah itu sebagai ujian Allah yang untuk meningkatkan derajat seseorang, ataupun sebagai azab, ataupun hal lain yang mungkin saya tidak tahu. Jadi kalau sudah terjadi, pasti ada hikmahnya. Kita ambil hikmah dari kejadian ini. Jadi ada sebuah brand penjual retail yang dulu sempat viral, kata orang jangan belanja di sana, bla 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 bla, dengan berbagai alasan, jangan beli di sana, brand tersebut begini dan begitu. Mungkin di awal cukup efektif teman-teman, jadi mungkin agak berkurang yang belanja di sana. Tapi saya lihat belakangan masih ramai orang belanja di sana, mungkin dengan berbagai nilai plus yang mereka miliki. Tempatnya yang nyaman, AC, jadi orang belanja santai, kemudian pelayanan juga yang ramah, jadi value mereka di situ. Tempatnya nyaman, kemudian pegawainya, karyawannya ramah, menyambut dengan sopan, dengan senyum, harga yang jelas. Jadi ketika pembeli ingin belanja, dia sudah tahu harganya, tidak perlu bertanya lagi. Mungkin itu salah satu nilai plus yang saya lihat dari mereka. Makanya sampai sekarang pun masih belanja orang di sana. Atau ada sebuah produk juga yang banyak video beredar, jangan beli produk ini, dengan berbagai penelitian emang terbukti katanya produk tersebut tidak bagus untuk kesehatan. Ya saya tidak menilai produk tersebut bagus atau tidak, karena saya juga bukan pengamat di situ. Cuma yang saya lihat masih juga orang belanja produk tersebut. Jadi dikatakan bagaimanapun tetap akan belanja produk tersebut. Dikatakan bagaimanapun orang tetap belanja di tempat tersebut. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil?
Hikmahnya yang menurut pendapat saya ini relate sekali, sesuai sekali dengan perkataan sahabat tadi, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang lain, karena orang yang mencintaimu tidak butuh itu, karena orang yang membencimu tidak akan percaya itu. Jadi di sini saya berpikir, kenapa kita perlu repot-repot menjelaskan siapa kita? Karena memang orang yang tidak suka sama kita, ataupun yang tidak sepaham sama kita, yang tidak sependapat sama kita, bagaimanapun kita mau berbuih dan berbusa menjelaskan, mereka tidak akan menyukai kita. Dan adapun mereka yang orang-orang yang mungkin saat itu sepaham sama kita, sependapat sama kita, dan bahkan mereka mencintai kita, mereka bahkan tidak butuh penjelasan dari kita. Kenapa? Karena mereka akan menerimanya. Mereka tetap akan mencintai kita. Jadi saya belajar di sini, hari ini saya belajar bahwa kita semua tidak perlu repot menjelaskan tentang diri kita. Cukup lakukan hal yang terbaik menurut kita. Menurut Anda semua, apa yang menurut Anda terbaik, lakukan berdasarkan dasar yang menurut Anda itu benar. Misalnya, saya sebagai seorang muslim, tentu dasar saya semuanya kembali kepada barometer yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Selagi itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, dan pendapat para ulama, ya saya akan berusaha semampu saya untuk mengikutinya. Namun apabila tidak sesuai, maka saya akan berusaha untuk meninggalkannya. Saya tidak bisa mengandalkan otak saya dan kepala saya, karena bagaimanapun saya manusia yang banyak salah dan lupa, karena itu sudah fitrah saya sebagai manusia. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, al-insanu wa khalaqal khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya khata', kesalahan, dan lupa. Jadi kita memang cenderung salah, cenderung lupa. Jadi itu hikmah yang bisa kita ambil. Dan plus dari video ini, tidak perlu kita banyak bertanya kepada orang yang dulunya mungkin pernah jatuh ke dalam sebuah kesalahan ataupun kemaksiatan. Ini mungkin pesan untuk diri saya juga, ataupun untuk teman-teman semua lah. Karena kita nggak tahu teman-teman, bagaimana perjuangan orang tersebut bisa berubah meninggalkan hal yang dulunya dianggap baik, kemudian dia tahu itu tidak baik, dia tinggalkan. Saya kasih contoh. Tidak perlu kita tanya sama orang yang dulunya yang bertato, ya, sebagai seorang muslim saya berdasarkan pendapat para ulama jelas mengatakan tato itu haram. Ya terserah anda mengatakan haram tidak, silakan, itu kan pendapat saya. Tidak perlu kita tanya sama dia kenapa kok tatoan. Ya mungkin menurut dia waktu dulu sebelum dia tahu tato itu hal yang positif, tato itu bagian dari sebuah nilai seni yang tinggi. Sampai dia akhirnya tahu dia menggunakan tato, dia ingin berubah. Jangan tanyakan sama dia, karena untuk berubah itu teman-teman bukan hal yang mudah. Jangan tanyakan juga sama mereka yang mungkin dulunya hobi minum khamar, mabuk-mabukan. Sebagai seorang muslim saya meyakini minum khamar itu haram. Sebagai seorang muslim saya meyakini judi itu haram. Jangan tanyakan kepada mereka yang dulunya minum khamar, dulunya berjudi, kenapa kamu minum khamar? Karena mungkin menurutnya waktu itu minum khamar hal yang baik sebagai penghilang stres, mungkin Allah alam. Mungkin menurut pendapatnya waktu itu judi itu hal yang baik, karena mungkin ada 50-50 kemungkinan bisa kaya, karena setengah-setengah. Namun setelah itu dia tahu bahwa itu hal yang dilarang. Setelah mungkin dia mau belajar banyak, misalnya belajar Islam yang jelas-jelas dalam Islam itu dilarang, maka dia berusaha untuk meninggalkannya. Jangan tanyakan masa lalunya, karena dia sudah berusaha untuk berubah. Karena kalau anda mencari orang yang bersih di dunia ini, maka kemungkinan anda sampai mati pun tidak akan ketemu. Semua orang punya kesalahan, saya, anda semua, kita semua punya kesalahan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita dari waktu ke waktu menjadi versi terbaik dari diri kita. Tidak perlu membandingkan diri kita kepada orang lain, cukup bandingkan diri kita sama diri kita yang sebelumnya. Bagaimana saya setiap waktu
menjadi lebih baik lagi. Bagaimana saya setiap waktu mengurangi sedikit dosa dan kesalahan saya, menambah sedikit amal kebaikan saya. Itu yang perlu kita pikirkan dan kita kerjakan. Oke, mungkin itu teman-teman sharing saya pagi ini. Ya, semoga bermanfaat. Kalau Anda tidak setuju, tidak perlu baper, tidak perlu capek-capek komentar negatif. Saya ingat perkataan salah satu channel YouTube, karena saya juga pencinta jam tangan ya, saya termasuk hobi masalah jam tangan. Ada salah satu channel, kalau teman-teman mau nonton saya rekomendasikan, salah satu judul yang bagus yang suka jam tangan, yaitu Horology Story. Di situ saya lihat ada salah satu video mereka. Di situ Mas Adrian yang menyampaikan, saya cukup cocok dengan pola pikirnya. Kenapa kita repot dengan perkataan satu orang yang tidak sesuai dengan pendapat kita? Sementara di Indonesia saja itu ada saat ini kurang lebih sekitar 273 juta manusia. Kita nggak cocok dengan perkataan satu orang. Kenapa kita perlu, dalam tanda kutip, nyampah di channel orang tersebut? Kalau kita nggak sesuai, kita nggak cocok, cukup buat channel pembanding. Kita utarakan pendapat kita dengan perkataan yang positif, perkataan yang baik. Tidak perlu kita kotori tangan kita, jempol kita, ataupun lisan kita dengan hal-hal negatif yang justru akan merendahkan diri kita nantinya. Orang bisa menilai kita, ternyata ini orangnya tidak baik. Tidak perlu. Kalau Anda tidak suka, Anda tidak sesuai dengan pendapat orang tersebut, ya Anda silakan buat channel pembanding. Kan apa kita repot-repot perkataan satu orang kayak saya, kemudian Anda repot-repot menambah dosa Anda dengan kata-kata yang tidak baik. Ya kalau Anda tidak cocok, Anda silakan buat channel pembanding. Anda katakan menurut saya begini dan begitu, silakan gitu loh. Ini negara demokrasi kan, kita bebas bersuara, yang penting tidak menyakiti siapapun. Walaupun mungkin ada pihak-pihak yang merasa tersentil dengan perkataan tersebut, selagi itu bukan masalah fisik, ya itu tidak ada masalah. Kecuali sudah main fisik, itu namanya bukan lagi nasihat ya, atau apalah, mungkin saya salah dalam berbicara, jangan dipermasalahkan lagi, karena saya juga manusia ya. Saya tadi sudah saya katakan, kita kadang salah dalam mengeluarkan kata-kata. Kalau sudah main fisik, ya sudah namanya jatuh kepada kriminal. Kalau kriminal ya jelas itu hal yang ada hukumnya di situ. Baik teman-teman, saya cukupkan video saya sampai batas ini, karena semakin banyak saya bicara, kemungkinan semakin banyak saya salah ya nanti. Sebagaimana perkataan yang pernah saya dengar, mungkin teman-teman bisa komentar perkataan ulama yang mana yang mengatakan, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Nah, siapa yang banyak bicaranya maka banyak salahnya. Maka daripada saya banyak salahnya, maka saya stopkan di sini. Ambil baiknya, buang jeleknya. Silakan isi komentar yang positif dan yang baik. Jangan kotori diri Anda dengan perkataan sampah. Oke? Demikian, wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Tetap semangat, tetap menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu-waktu, saling menasihati, saling memotivasi untuk hal yang positif. Silakan isi, kalau teman-teman punya pendapat yang lain silakan isi kolom komentar, atau ada ide-ide tentang video apa yang bisa saya buat, silakan diisi. Di sini channel ini kita fokus untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga Indonesia diisi oleh orang yang positif, oleh orang-orang yang menggunakan akal sehatnya dengan baik, di negara yang lebih maju dan sukses ke depannya. Oh ya, sedikit informasi, kalau teman-teman yang suka bela diri boleh juga berkunjung atau main-main ke channel saya, Roni Sport. Di sana saya sering share juga tentang video-video saya tentang bela diri, sparring, khusus untuk BJJ dan kickboxing. Teman-teman yang jalan-jalan boleh juga main ke channel saya, Rohni Vlog and Adventure. Oke, demikian. Barakallahu fikum. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.